Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita baca suratul Fatihah, tapi dalam hati saja. Kita baca suratul Fatihah tapi dalam hati saja, sampai tidak terdengar ada suara. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Bapak yang dirahmati Allah, Pak Is dan semua keluarga besar di Pemprov Bangka Belitung, Pak Yuli Sinaga selaku tuan rumah kehadiran saya dan Ibu. Dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungannya adalah hubungan keyakinan. Salah satunya. Hubungannya juga salah satunya adalah hubungan antara pemenuh segala kebutuhan dengan kita yang memang selalu butuh. Hubungan kita dengan Allah juga adalah hubungan di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan dirinya sebagai pelindung, sebagai pusat, dan akhirnya semua hal berujung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemudian hadir dengan izin Allah di tanah air buat diri saya berdakwah, buat keluarga besar berdakwah. Di antaranya saya mendakwahi soal sedekah. Soal sedekah adalah satu soal dari sekian soal yang lain. Ketika ada orang nanya sama saya, jadi ustadz kok bisnis gitu, saya bilang iya, karena saya berdakwah. Maka ketika saya berdakwah, ya saya juga mencontohkan dong kira-kira bisnis tuh yang benar gimana. Kemudian ketika saya berdakwah soal sedekah, soal yang lain-lain, kemudian ditemukan perbedaan-perbedaan pendapat, ya namanya juga dakwah. Ada orang yang kemudian mengcapture hanya beberapa bagian dari yang diajarkan, atau beberapa episode, beberapa seri, beberapa kemudian tausiah. Ada yang memang memperhatikan. Sepanjang yang saya lihat, sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang saya rasakan, dan semua ada di YouTube. Dengan izin Allah SWT, orang-orang pada rajin betul mengupload. Saya mengajarkan kepada diri saya tingkat sedekah yang paling tinggi, yakni sedekah dengan derajat mereka-mereka yang bersyukur. Sama seperti orang sholat malam. Dia bisa sholat malam ketika dia melihat ada suami, bukan pengen suami. Tapi buat yang tidak punya suami, tidak salah sholat malam kepengen punya suami. Dan yang sudah punya suami, jangan bilang lu sholat malam aja. Jangan sholat malam karena lu pengen punya suami. Enggak bisa. Sesuatu yang boleh harus kita dorong agar orang lain melakukan. Yang tidak boleh adalah kalau perbuatan itu memang tidak boleh dilakukan. Saya ulangi. Sesuatu yang boleh, maka kita, saya khususnya selaku pendakwah, bertanggung jawab justru mendorong agar orang melakukan itu. Kenapa? Karena itu perkara yang boleh. Tapi untuk perkara yang tidak boleh, kita bukan saja tidak boleh mendorong, kita harus melarang orang melakukan. Kita sepakati dulu satu hal. Apa yang boleh? Di antara yang boleh adalah berdoa. Boleh tidak berdoa? Boleh tidak berdoa? Boleh tidak berdoa? Sepakat? Garis umum berdoa boleh? Boleh. Kalau saya berdoa seperti ini sama Allah, ya Allah kasih saya duit 1 juta, boleh? Kasih saya duit 10 juta, boleh? Kasih saya duit 100 juta, boleh? Kasih saya duit 100 miliar, boleh? 1 triliun, boleh? Nggak ada larangan.
Saya minta sepeda motor ya Allah, boleh? Saya minta mobil ya Allah, boleh? Saya minta mobil 3, boleh? Namanya permintaan, tidak ada larangan. Wong saya pernah minta sama Allah mobil 7.000 kok, dan dikabul oleh Allah. Justru situ yang salah, mintanya terbatas. Ya Allah, saya pengen punya mobil. Enggak deh, motor aja. Kenapa? Karena Anda menyadari rumah Anda itu nggak ada parkirannya. Karena itu Anda meralat. Oh, ngecilin Allah dong. Kenapa nggak sekalian ditambah? Sekalian rumahnya yang ada parkirannya. Kenapa doa itu kemudian harus turun? Jangan, harusnya malah nambah. Ya Allah, saya pengen punya mobil deh, tapi tolong kasih rumahnya yang ada parkirannya. Nggak ada orang yang berhak kemudian bilang kamu nggak boleh loh doa begitu, itu dunia loh. Udah bener dia, karena dia minta dunia sama yang punya dunia, itu udah bener. Yang salah itu orang yang maju ke leasing, ke bank, untuk kemudian mendapatkan dunia. Dia harus ngutang. Oh, itu yang harus kita cegah sebenarnya. Janganlah. Kalau nggak kepaksa banget, ya ujung ngutang wes. Jangan ngutang. Ini yang saya bilang. Untuk perkara yang boleh, kita harus dorong. Nah, perkara yang boleh itu diantaranya adalah berdoa. Boleh tidak berdoa? Boleh. Sekarang kita lihat. Saya sedang tidak memakai dalil lupa ayat atau hadis. Logika saja. Sepakat boleh? Sepakat boleh? Oke. Sekarang, sedekah adalah sesuatu yang boleh atau dianjurkan? Dianjurkan. Terus saya bersedekah tanpa punya keinginan apa-apa, karena kasihan aja ngeliat anak yatim itu. Saya sedekah kepada dia. Nah, ini buat kamu. Nggak ada permintaan apa-apa. Tidak ada permintaan apa-apa. Ke Allah SWT tidak ada permintaan apa-apa. Boleh tidak? Boleh. Saya sepakat. Sekarang yang satu ini. Saya sedekah nih ke anak yatim. Dan, Dek, ini buat kamu. Doain bapak dong. Biar bapakmu bisa punya jodoh. Ibu kamu. Jangan tertawa loh, logika saudara bisa sakit nih. Menikah adalah sesuatu yang boleh. Cara yang dibenarkan Allah. Kenapa harus salah? Kenapa Anda harus tertawa? Tertawanya seakan-akan kok jadi gitu. Nggak boleh. Yang nggak boleh itu adalah ketika dia memperkosa. Hati-hati loh. Kalau memperkosa salah. Kalau kayak gitu masa salah? Pendekatan kok. Loh, tapi kan dia nggak ikhlas. Sampean masuk ke wilayah hati. Nggak bener dong. Emang tahu dia nggak ikhlas. Ngerti panjenengan. Kalau dia nggak ikhlas, nggak boleh. Yang itu tadi itu perkara yang nggak boleh justru. Memandang hati orang. Mau deketin anaknya. Bilang aja kalah start. Pakai ngiri, munculnya begitu. Padahal harusnya dia yang melakukan kalau memang dia pengen emaknya. Itu sesuatu yang benar kok. Datang kepada anaknya, nah ini buat kamu. Sehingga yang jatuh hati adalah dua. Siapa? Yang pertama adalah ibunya si yatim ini. Yang kedua adalah Allah Jalla Jalaluhu. Dia masuk lewat pintu yang benar. Dia tidak berkenalan langsung dengan ibunya. Dia tidak berpegangan tangan dengan ibunya. Yang disentuh adalah anak yatimnya. Boleh. Untuk sesuatu yang boleh, kita mesti dorong. Sekarang kita lihat. Saudara sepakatkah bahwa ikhlas itu adalah tidak ada pamrih sama sekali? Sepakat? Bener nih. Asli sepakat? Boleh berbeda loh. Boleh berbeda. Ikhlas adalah tidak berharap apa-apa. Serius.
Meminta boleh. Terus di mana titik temunya? Baru dibawa 2 hal aja belum 1 jam ceramahnya nih. Belum 1 jam nih. Bila ikhlas adalah tidak mengharapkan apa-apa, lalu di mana peran boleh berdoa? Berarti nggak ikhlas dong. Bingung. Saya tidak akan jawab dulu, saya ayun dulu. Lebih baik mana? Sedekah yang disembunyikan atau sedekah yang diterang-terangan? Sepakat? Yakin? Fine, oke. Tengah malam, jam 12.00, jam 00, saya jalan bawa duitnya buat anak yatim di ujung sana. Oke? Di tengah jalan ketemu Hansip. Mau kemana Mas Yusuf? Oh, mau nyari angin gitu. Kenapa? Karena saya tidak ingin semua orang tahu. Tidak ingin ada orang tahu. Nyari angin kok jauh amat. Kenapa nggak di depan rumah aja? Ya nyari angin yang beda. Si Hansip satpam curiga. Saya jalan terus. Hansip muter gitu, muter. Sah, ngeliatin kemana nih orang jalan. Karena arahnya di sana ada janda. Dilala si Hansip langsung menyimpulkan tanpa kemudian pengawasan yang melekat. Dia tidak mengerti kalau kita menjatuhkan amplop itu di luar pagarnya. Dia cuma mengerti arahnya. Kita jatuhin nih, cat, gak ada yang tahu, khalas, gak ada yang tahu. Terus pulang, pagi-paginya ribut, ada fitnah. Ada Yusuf Mansur datengin janda semalam. Tadinya kita pikir ya nggak usah dipedulin lah, itu ujian sedekah saja. Tapi rupanya membesar. Ketika membesar, tetua-tetua kampung kemudian menyidang kita. Yusuf Mansur, benar kamu datang itu ke rumah janda. Gimana kita mau bilang tidak? Karena di situ ada Pak Hansip, Pak Satpam yang sudah siap menjawab, bohong kamu. Kalau mau bilang enggak, bohong kamu. Dan memang kita betul ke sana. Tapi saya udah terlanjur komitmen seperti saudara semua. Sedekah itu harus disembunyi. Mulai rusak lagi nih logika. Waduh, Ustadz mau bawa kemana nih? Ya enggak, memang saya mau bawa saudara mikir. Saya nggak akan ngasih jawaban. Sampai akhir salam nanti sih nggak mau ngasih jawaban. Terus mikir. Mau dijawab takut ngerusak. Kok gak dijawab? Gimana? Bila mana saudara siap digebukin, siap terima dengan segala resiko, dari prinsip saudara, ahlan. Tapi saat itu tidak baik bila saudara siap tapi yang lain gak siap. Kenapa? Yang lain tidak siap menjadi orang yang benar. Yang lain tidak siap menjadi orang yang tidak bisa berburuk sangka. Semuanya bisa berburuk sangka. Harusnya nggak berburuk sangka, tapi jadi berburuk sangka. Kenapa? Karena rupanya prinsip kita yang salah. Cerita yang lain. Sebutlah tahun-tahun 85-an. Sebutlah begitu. Ada 5 sekawan sepakat mendirikan masjid. 5 sekawan sepakat mendirikan masjid. Satu hal yang saudara harus garis bawahi. Saya adalah orang yang sangat setuju sama seperti saudara bahwa sedekah itu harus disembunyikan. Dan sedekah yang disembunyikan itu adalah sedekah terbaik. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah merangkaikan sesuatu yang standarnya di bawah bisa menjadi yang lebih dengan nilai-nilai yang lain. Saya ulangi ya. Bila sedekah yang tersembunyi itu derajatnya adalah paling tinggi, lalu sedekah terang-terangan derajatnya adalah paling rendah. Hebatnya Allah yang derajatnya paling rendah ini, dan itu kebiasaan Allah. Allah biasa begitu. Allah biasa mengangkat mereka yang hina menjadi mulia. Biasa itu udah begitu dia. Bagaimana Allah kemudian mengangkat dan memuliakan Bani Israel yang tadinya budaknya Firaun hingga kemudian menjadi pemimpin dunia pada masa itu.
Demikian pula di amal yang ringan itu, Masya Allah, selalu dipuji oleh Allah, kadang-kadang menjadi pembuka pintu surga. Bukan amal yang besar. Itulah sifat Allah Jalla Jalaluh, penuh kasih sayang dan rahmat. Oke, saya terusin. Bila sedekah yang sembunyi-sembunyi itu adalah menempati ranking paling tinggi sebagai sedekah yang terbaik, lalu sedekah terang-terangan itu di bawah menjadi sedekah yang tidak punya ranking 1, begitu. Hebatnya adalah Allah memasangkan amal-amal lain yang membuat kemudian sedekah yang terang-terangan ini kemudian memimpin sama dengan sedekah yang sembunyi. Syarat dua-duanya sama, hati lu ikhlas. Karena di tengah kesembunyian itu juga bisa kita riak. Kita bisa bergumam kok, kalau nggak ada saya itu. Cuman kan gua nggak mau ngomong aja. Lah itu ngomong sama siapa? Anda ngomong sama diri Anda sendiri. Bagaimana bisa itu menjadi amalan yang tersembunyi? Udah nggak tersembunyi itu. Oke, cerita yang lain. Tahun 85-an. Tentu saja ini bukan cerita asli, tapi cerita ini banyak ditemui di mana saja. Kumpulan 5 sekawan sepakat bikin masjid. 5 orang ini kemudian sepakat memulai dulu dengan rizki dari mereka. Semua bersedekah kecuali yang kelima. Orang ini nggak bersedekah. Perhatikan, jangan sampai meleng. Semua sedekah kecuali yang kelima, tidak bersedekah. Besi, kayu, keramik, semen, duit, semua ada notulansinya. Tapi yang satu ini nggak sedekah. Dari waktu ke waktu, yang bersedekah tambah banyak, masjidnya juga jadi. Ada keanehan, setiap kekurangan yang diumumkan. Kan biasa tuh di masjid, kita sudah punya 4 kusen, kurang 2 kusen. Buat siapa yang mau bersedekah, silakan nanti menghubungi takmir masjid. Makasih yang khotib Jumat pada kali ini fulan. Itu siang sudah datang kusen 2 tanpa nama. Dan keanehan ini sesungguhnya terjadi sejak peristiwa pertemuan perdana, sehingga 4 orang ini hampir mengatakan bahwa siapa lagi kalau bukan yang kelima. Dan mereka pun menghormati kesembunyiannya ini, menghormati, nggak mau nanya juga gitu. Ini dari ente? Enggak. Cuman kesimpulannya udah qat'i, kesimpulannya itu pasti. Siapa lagi pada saat itu? Ketika masjid sudah bergulir, ya memang udah siapa saja bisa ngirim kusen. Tapi ngelihat tabiat dari mulai tahun 85, ini mesti orangnya orang yang sama. Tahun 90-an, tahun 2000-an, 2010-an, meninggal satu-satu, tinggal 1 orang yang kelima. Berganti tampuk kepemimpinan masjid. Katakanlah begitu, ada 1 anak dari yang berempat yang kemudian memimpin menjadi dewan masjid, menjadi takmir masjid. Diadakanlah perapian keuangan dan segala macamnya. Kemudian dilihat bapak tua yang satu ini yang ada di depan masjid tidak pernah bersedekah. Padahal begitu rajinnya dia, selalu ada di saf 1. Mestinya dialah yang paling pertama bersedekah. Atas dasar tabligh, dakwah, anak muda ini mendatangi pak tua. Kesembunyian saudara diuji di situ. Tadi saya bilang, bila saudara bisa bertahan digebukin, oke, berarti saudara itu emang baik pot. Tapi siapa yang tahan seperti itu? Sedekah itu banyak pernak-perniknya. Sedekah itu banyak pernak-perniknya. Saya alhamdulillah dengan izin Allah Yusuf Mansur merasa the chosen one. Makasih ya Allah, saya jadi banyak belajar karena saya memang menjadikan sedekah sebagai topik utama, sehingga saya mencoba mempelajari dari berbagai sisinya. Tidak merupakan bab tapi kitab. Kan banyak pemateri-pemateri lain, yaitu materi, sebagian dari materi. Kalau saya tidak, memang ini adalah sesuatu nih, sedekah ini. Datanglah nih si anak muda yang satu ini dengan izin Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk deh. Enggak, di sini aja. Lalu masuklah. Oh enggak, di sini aja. Sebentar doang kok. Cuman mau ngabarin, bukannya Pak Haji dulu
sejaman ya sama orang tua kita semua ya. Oh iya betul, nyamperin dia ke pagar. Gimana emang? Kok dari tahun 85 gak pernah sedekah sih pak? Orang tua kami mati ada tinggalan loh pak, masjid. Hebat sekali. Bila mana pak tua yang satu ini bisa bilang begini, oh iya mudah-mudahan mulai besok saya bisa sedekah. Tapi siapa? Siapa yang bisa seperti itu? Siapa gitu? Apalagi kemudian datang orang yang kedua. Ada apa mas? Enggak, saya lagi ini nih ngasih tahu bapak yang satu ini yang tinggal depan masjid tapi kok nggak sedekah. Yang kedua nanya, bener tuh pak. Makin lama orang makin berkumpul. Orang ini tetap cool, is the best. Udah itu yang terbaik udah. Dia udah paling top udah. Tapi kita tahu kan, kekutik sedikit saja, semua yang sembunyi keluar. Itu sifat kita. Udah sifat kita. Makanya di satu sisi yang satu ini saya bilang, berdampinganlah sedekah itu sama dakwah. Dah. Berdampinganlah kemudian sedekah itu sama syiar. Dah. Banyak sekali ibadah di Islam yang memang perlu disiarkan. Kunci matinya apa? Hati. Saya jadi muadzin. Kemudian saya adzan. Orang nanya, woi, lu kok azan nggak kedengaran? Gua nggak mau riya. Gua nggak mau orang lain denger. Ya nggak bener bos. Apakah ada jaminan orang yang kemudian azan bagus, kencang, lagi indah, lalu dia riya? Tidak ada jaminan. Sebagaimana juga tetap tidak ada jaminan dia tidak riya. Tapi perkara bahwa dia tidak ikhlas dan dia riya, itu urusan dia. Tapi kalau kemudian saudara bilang riya ke orang, saudara yang dosa. Bisa dimengerti? Bila mana ada orang kemudian bersedekah, bang, pakai tangan sendiri sedekahnya, dang. Terus dia tidak ikhlas, urusan dia. Tapi yang menjadi urusan Anda adalah ketika Anda jatuh buruk sangka. Itu urusan Anda. Tadinya nggak ada urusan, jadi ada urusan. Besok dihisap loh sama Allah. Ditanya loh sama Allah. Kenapa kamu cuma ngelihat gitu aja? Sudah menyangka hambaku ini tidak ikhlas. Baik, aku akan perlihatkan hatinya orang itu. Ketika kemudian kamu dulu menyangka dia tidak ikhlas. Neraka saudara. Diperlihatkanlah hatinya dengan cara-cara Allah di hari akhir nanti. Ternyata dia melakukan itu untuk mengajarkan kepada orang-orang. Dilala memang muka orang kan kadang-kadang memang ada yang mukanya sombong itu. Diemnya aja udah sombong ada gitu loh. Nggak pengen tapi gimana gitu. Emang siapa yang salah kan gitu. Wah muka udah setelan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Si patua yang satu ini selalu mengatakan, sudah, insya Allah saya coba akan bersedekah. Dan semua bilang, bener loh pak ya. Tiba-tiba datang patua yang lain. Ada apa ini? Ada apa? Semua anak muda mengatakan, ya kami lagi berdakwah pak. Bapak ini pelitnya emang minta ampun. Bukan cuma masjid loh pak yang gak pernah dikasih. Tapi juga kita kalau punya perayaan apa itu gak ada bantuannya. Kalau kita pasti sudah berontak. Lu mikir gak? Lu pernah teriak-teriak orang tenda, tiba-tiba ada tenda datang, dari mana? Mikir nggak kamu bilang, masa kita cuma bikin lomba tapi tidak ada hadiahnya? Mikir tidak? Itu saya. Itu. Puluhan tahun dijaga bos, puluhan tahun dijaga. Hanya gara-gara begitu habis. Hebatnya Allah, Tuhan kita Dzur Rahmah. Allah tidak mungkin membiarkan orang itu habis pahalanya selama-lamanya. Kalau kemudian rombongan ini keluar pulang, lalu orang tua ini menyadari dia salah,
dan dia menangis, dikembalikan lagi sama Allah seluruh pahala itu. Jahat sekali Allah. Orang ini sudah memelihara puluhan tahun, masa gara-gara omongan yang marah tadi lalu Allah kemudian tidak balikin? Balik Allah mah. Balik Pak. Tadi sempat hilang, memang hilang. Kamu tuh nyangka aku nggak pernah sedekah. Kamu tahu masjid itu pernah kekurangan 2 kusen. Siapa? Dalam waktu hanya 2 jam setelah sholat Jumat, lalu kusen itu datang. Siapa? Ada catatannya. Biarlah catatanku hanya di sisi Allah, gitu katanya. Bingung kita kan? Hilang pada saat itu. Tapi kalau Pak Tua ini kemudian beristighfar setelah pulang semua, ya Allah, dia nangis. Saya udah jaga puluhan tahun gara-gara digoda sama anak-anak muda itu, ya Rob. Enggak, Allah akan pulangin lagi. Pulangin lah Pak, pelit amat ya Allah. Tapi hebat sekali Pak Tua ini. Kalau kemudian dia tetap bertahan, hingga kemudian puncaknya iblis datang. Iblis nih, imamus syayatin, imamnya setan-setan datang. Ada apa nih anak muda? Aduh, urusan beginian aja ribut. Pulang, bubar. Pak Tua ini simpatik dengan yang Pak Tua yang satu ini, sama-sama tua. Pak Tua mempersilahkan masuk. Atau Pak Tua yang satu ini yang minta masuk. Boleh saya masuk? Nggak enak ngobrol di luar. Oh boleh, silakan masuk. Masuk. Orang ini nggak dikenal, Pak Tua ini nggak dikenal, nggak pernah kelihatan di kampung itu. Emang dia setan, iblis. Duduk. Mau minum apa Pak? Oh nggak usah. Saya cuma pengen tahu. Ini antara kita aja berdua. Sebenarnya ada apa sih? Gimana ya mau cerita gimana? Nggak usah lah. Oh mereka benar. Oh nggak benar itu. Mesti salah. Gak mungkin dong, ya enggak? Masa dari tahun 85 gak pernah sedekah sedikit pun ke masjid? Enggak benar kan? Kalau Pak Tua itu bilang, iyalah gak benar. Habis. Bila dia tidak sempat bertobat, dengerin. Bila dia tidak sempat bertobat, ia gak akan dikembalikan. Yang dikembalikan itu yang sempat bertobat Pak Go. Kalau bertobat dikembalikan. Makanya jangan bercanda tuh dengan ria. Takutnya umur mati, berhenti, ajal berhenti ketika kita ria. Tapi bila Pak Tua yang satu ini bilang, gak kok, mereka benar, saya yang salah. Insya Allah saya coba akan mulai bersedekah mulai besok. Maka Pak Tua ini adalah minal mukhlisin. Emang juga ujiannya kalau kita sedekah sembunyi-sembunyi, namanya juga sedekah terbaik. Sedekah terbaik itu ujiannya begitu. Lebih baik buat kita mengatakan, baik mak, nanti saya bantu adik saya. Selesai. Biar saja mak kita beranggapan kita ada orang kaya yang pelit terhadap adik kita. Nggak ada masalah. Bukankah saudara yang sudah memilih penilaian itu hanya milik Allah? Ya sudah, kalau emang itu yang menjadi standar dari penilaian, jangan dipikirin omongan mak. Cuman saudara juga harus mikirin sesuatu. Apa? Saudara itu gara-gara sembunyi-sembunyi melulu, akhirnya orang jadi pada jahat. Adeknya tuh jadi pada nyangka kamu pelit. Kan siapa yang bikin dosa? Situ juga. Nggak boleh lu bikin orang jadi wak sangka, buruk sangka. Tidak menyelamatkan itu. Saya datang ke rumah anak yatim pakai amplop kosong. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Dek, ini ada sedekah dari teman om. Padahal itu sedekah dari saya. Ini ada sedekah dari teman om. Doain beliau ya, supaya disayang sama Allah. Iya pak. Masih ya. Salam sama keluarga. Assalamualaikum. Salam. Ini sedekah ikhlas bukan? Tidak ada tulisannya loh. Sedekah ikhlas bukan? Sedekahnya benar tapi dia bohong. Tetap aja bohong. Nggak bener dong. Ente kalau mau jadi orang ikhlas dengan cara yang bener lah. Lihat begitu banyak gitu. Begitu banyak urusan sedekah yang saudara harus pelajari. Banyak sekali. Saya nyuruh anak saya sedekah. Jadi bawa nih sedekah ke yang di ujung sana. Tanpa nama.
Tapi si Wirda bilang, ini dari papa, boleh nggak? Ada larangan? Ada kemungkinan saya tidak ikhlas? Mungkin, tapi biarlah itu jadi urusan saya. Ketika saudara kemudian tidak punya baik sangka, saudara dosa sama saya. Perkaranya ini perkaranya, kita senang masuk ke wilayah niatnya orang. Kita sering tuh masuk ke wilayah niatnya orang. Bagus mana sedekah kemudian sembunyi-sembunyi di bawah kolong. Panti asuhan oke lah, panti asuhan tiba-tiba ada bingkisan datang, pom diturunkan di situ tanpa nama. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Ikhlas kan? Ikhlas. Bandingkan dengan yang kedua. Bandingkan dengan yang kedua. Assalamualaikum. Jawab ibu panti. Waalaikumsalam. Ini anak-anak saya dari tetangga sebelah, dari beda kampung. Oh iya pak, mari masuk. Ayo mari masuk. Lihat, lihat. Berani saudara mengatakan nggak ikhlas tuh? Berani? Jangan gitulah. Yang kedua ini lebih baik dari yang pertama. Kenapa? Ada salam, ada jawab salam, ada senyum orang, ada saling senyum, saling ngobrol, kalimat-kalimat thayyibah kemudian ngalir, ada penjamuan air putih minimal, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sebelum pulang nih, Bu, anak-anak panti boleh doain anak saya yang keempat misalnya lagi ada sesuatu di badannya, mudah-mudahan Allah sehatkan dengan doanya anak-anak panti. Ya insya Allah, sekarang saja. Nah, sini kumpul-kumpul. Gila, kebaikan lagi tubuh. Ada doa lagi. Bisa saudara mengatakan gak ikhlas itu? Bisa? Gak boleh pak. Itu wilayah orang lain. Lebih baik mana kalau udah begini ceritanya? Yang pertama tadi kah? Atau yang kedua? Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Menyadari ini anak yatimnya sudah ngumpul dan ternyata banyak, bingkisannya sedikit. Orang ini lalu mengumumkan kepada teman-teman yang lain, gue tadi tuh ke panti asuhan, gue bawa bingkisan, tapi masya Allah ternyata di sana 70-an anaknya. Lo tambahin deh, dia memberitahu amalan dia. Lo tambahin deh, dia datang lagi kepada yang lain, tambahin. Bisa kita mengatakan dia tidak ikhlas? Enggak bisa juga. Ini ngajak orang. Kalau udah begitu pahalanya bagus yang pertama, yang kedua apa yang ketiga? Yang ketiga bertambah-tambah lagi. Jadi karena everything itu, it's all about hati. Emang di sini nih letaknya. Di sini letaknya. Ya Allah ngelolanya bener. Bakal kejedot-kejedot, jamin kejedot-kejedot. Disitulah fungsi Allah. Allah memberi rahmat, Allah maha memberi ampunan. Oke, saya berdoa nih, ya Allah, saya pengen punya mobil, pengen nganterin orang tua saya pulang kampung, boleh tidak? Benar, benar boleh. Bahwa ada saudara yang merasa, apain minta mobil? Itu hak saudara. Hak saudara, tidak meminta itu hak saudara. Saya emang nggak apa-apa, tinggal di kontrakan. Iya hak saudara, nggak masalah. Saya sih nggak masalah nggak jadi gubernur, nggak masalah. Iya hak saudara. Tapi haknya yang lain juga meminta menjadi gubernur. Haknya orang lain juga. Sepanjang dia memintanya bukan sama partai, sama Allah. Hak dia. Hak dia. Mau di depan Allah mah bebas pak. Mau ngomong apa kayak bainaka wa bainallah faqallah. Hanya ada antara anda dan Allah. Sepakat ya? Boleh ya? Boleh ya? Bener boleh tadi? Minta mobil boleh? Oke, sekarang saya punya motor. 1 bulan menjelang puasa mikir saya, tak sedekahin aja lah motor ini biar Allah ganti. Saya sengaja pakai kalimat ini, adalah kalimat Anda, kalimat yang biasanya disalahin. Kan salah menurut saudara toh? Dan saya nggak apa-apa berbeda. Anda berbeda dengan saya nggak masalah. Yang masalah mah Anda marah-marah sama saya. Yang masalah adalah Anda ngerasanin saya. Yang masalah adalah Anda ngomongin saya. Saya ngerasanin Anda. Saya marah-marah sama Anda. Saya kemudian ngomongin Anda gara-gara berbeda. Itu yang masalah. Itu yang masalah.
Kalau berbeda mah namanya juga berbeda, berbeda pendapat dan pendapatan. Biasa itu. Saya punya motor nih, tiba-tiba kepikiran sama saya, ya Allah, saya mau sedekah supaya engkau ganti jadi mobil. Nah di sini saya yakin tidak semua sepakat bahwa ini boleh, betul? Masa sedekah mengharapkan lebih? Tadi saya udah tanya, apakah ikhlas berarti tidak boleh meminta apa-apa? Kalau ikhlas tidak boleh meminta apa-apa, kayaknya mah Allah lah yang pertama mengatakan jangan jadi orang ikhlas. Serius saya ngomong. Coba perhatikan kalimatnya. Bila ikhlas adalah artinya kita tidak boleh meminta apa-apa kepada Allah, tidak boleh berharap kepada Allah. Saya rasa Allah lah yang pertama mengatakan jangan kamu jadi orang ikhlas. Allah senang diminta. Bagaimana mungkin ketika orang menyuruh kita menjadi orang ikhlas lalu dia melarang sesuatu yang lain? Mungkin. Talk about logic. Saya lagi nggak main dalil nih, karena kalau main dalil kita pedalil-dalil jatuhnya. Enggak, lu mikir aja dah. Kalau ikhlas itu adalah kita tidak boleh meminta apapun kepada Allah, tidak boleh pamrih apapun kepada Allah. Lalu di mana? Di mana ayat yang mengatakan kalau kita boleh kemudian memakai dalil ini? Bukankah Allah sendiri menyuruh kita meminta? Bahkan pagi-pagi di suratul Fatihah. Ustadz, itu pakai dalil juga. Iya, setelah logikanya masuk. Setelah logikanya masuk, saya tambahin. Pagi-pagi kita udah dikasih tahu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhlas dalam bahasa Arab dan ikhlas dalam bahasa Indonesia memang berbeda. Makanya kalau kita belajar kitab-kitab fikih selalu ada kata-kata lughatan ma'nan. Mahya saum, apa itu as-saum? As-saum lughatan gitu. As-saum secara bahasa. Kemudian as-saum syar'an, yakni as-saum ma'nan, lain lagi. Kita ini bangsa yang biasa menyerap kalimat-kalimat asing. Dan sesungguhnya setiap negara juga menyerap kalimat-kalimat asing, termasuk Arab sendiri. Bahwa Al-Quran dan Islam memang itu bahasa Arab menjadi yang utama karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahasa Quran. Itu pun berbeda dengan bahasa Arab seumumnya. Berbeda tetap. Ikhlas dalam bahasa Indonesia itu dilalanya sama dengannya tanpa pamrih. Nah kalau ini yang menjadi definisi ikhlas, sedangkan ikhlas dalam bahasa aslinya adalah alif kha lam alif sad, di mana Anda meminta hanya kepada Allah, wa dzakal ikhlas, itu juga ikhlas, kan jadi masalah. Allah menyuruh kok kita menjadi manusia-manusia yang ikhlas. Allah betul-betul menyuruh, bahkan setan dikultimatum sama Allah, kamu nggak akan menggoda kecuali hambaku yang mukhlis, yang ikhlas. Tapi tiba-tiba kita punya definisi, orang ikhlas adalah orang yang tidak boleh punya permintaan apa-apa sama Allah. Nggak benar. Di sini saya garis bawahi, bila permintaannya itu adalah bukan lagi dunia, saya lebih sepakat. Tapi buat orang yang memang belum punya dunia, kita yang sudah memang menggenggam dunia, nggak boleh juga melarang orang minta dunia. Kayak ada orang perempuan kemudian bilang, ya Rob saya pengen punya jodoh. Boleh? Boleh? Ada satu perempuan lagi nih berdoanya begini, ya Rob saya punya gelang, saya punya anting, saya punya kalung, bismillah saya punya cincin, kuserahkan padamu ya Rob, kuserahkan padamu ya Rob. Tuker sama jodoh yang terbaik ya Allah. Sedangkan tidak ada yang tahu pembicaraan itu kecuali dia dengan Allah. Mah itu namanya doa, bos. Orang lain doa tangan kosong, dia berdoa dengan membawa sesembahan. Mana yang lebih baik? Dia, bukan kita yang sepi. Ya Allah ya, begini terus. Tapi nggak pernah tangan itu begini. Kok nyalain orang itu?
Kamu tuh sedekah pengen punya jodoh. Ketika saudara menemukan kalimat pengen, supaya, itu namanya doa. Saudara sendiri yang bilang doa itu boleh. Tadi kan? Yuk kita belajar logika dikit lagi. Semua ini udah saya tulis. Judulnya sedekah boleh nggak sih ngarep. Judulnya emang itu. Buku The Miracle of Giving atau yang sedekah boleh nggak sih ngarep. Buku itu mengupas apa yang saya tulis supaya otaknya bener gitu loh, logikanya bener, semuanya bener. Kalau enggak jadi masalah. Bukan masalah buat yang udah nyampe emang nggak ada masalah. Dia udah nggak butuh mobil, nggak butuh rumah, nggak butuh jodoh, nggak perlu bayar utang, nggak ada utangnya. Anaknya semua terjamin. Orang yang seperti itu memang udah nggak minta dunia, Pak. Tapi orang-orang miskin, dia butuh Allah. Jangan jauhkan orang-orang miskin dari Allah. Biarkan dia berdoa kepada Allah. Jangan sampai dia datang mengetuk pintu orang kaya. Datanglah kalian semua kepada Allah. Allah disebutnya Rabbul Mustad'afin. Allah disebutnya Tuhannya orang-orang miskin. Jangan kita-kita yang udah nyampe ini mengatakan, kamu sholat malam saja. Tidak usah meminta kaya dari Allah. Allahnya saja menyuruh, aku turun ke langit dunia. Siapa yang bangun lalu minta kaya, aku akan berikan. Allah yang nyuruh sampean malah menghalangi. Hebat sekali. Hebat sekali. Kamu sholat duha karena pengen warungmu laku, gak boleh bos. Apa yang gak boleh? Kalau sudah judulnya supaya, pengen, itu mah namanya doa. Please, ayolah dekatkan orang sama Allah. You pengen dunia ke Allah. Begitu kalimat kita malah. Jangan jauhkan orang yang pengen dunia dari Allah. Oh tapi kan kalau begitu dia kayak barter. Saudara, urusan dia lah sama Allah. Barter juga barter sama Allah. Kok bukan sama situ. Sama Allah beda. Allahnya aja yang nyuruh ke ud'uni, minta sini kepadaku. Yang bermasalah itu telinga saudara. Telinga Allah mah tidak akan pernah masalah. Demi Allah, yang merasa masalah adalah telinga saudara. Kok aneh? Aneh. Allah mah nggak aneh. Jangan 2 bulan. You minta 2 hari, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan sebel ketika aku belum kabulkan. Itu. Orang bilang begini, Ustadz, ente itu nanti kalau orang sampai lebaran ternyata tidak dapat juga mobilnya, kan dia jadi rusak. Suzon loh, suzon. Belum tentu. Bisa jadi dia diajarkan oleh Allah dalam 2 bulan itu penuh hikmah. Perjalanan hidupnya penuh hikmah. Di 2 bulan itu kemudian akhirnya dia berubah. Subhanallah. Selama ngomongnya sama Allah boleh. Asli. Inilah buku saya bertutur tentang ini. Ayo baca. Jadi yang benar itu apa? Yang benar itu adalah begini. Bila sebelum sedekah saudara boleh meminta, apalagi setelah bersedekah. Insya Allah hal-hal lain yang terkait itu ada di 2 buku tadi, Miracle of Giving, dan kemudian boleh nggak sih sedekah itu ngarep. Barakallah, makasih banyak. Sampai ketemu di pelajaran-pelajaran berikutnya lewat online. Jazakumullah khairan jazaa. Saya langsung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.